Hari Wibowo tinggal di gang sempit di Kampung Nyutran berjarak lebih kurang 1,5 kilometer arah selatan Museum Dewantara Kirtigria. Di pekarangan rumah yang luasnya tidak seberapa ini, dipenuhi aneka jenis tanaman sayuran, tanaman hias, tanaman buah dalam pot atau tabulam pot, bahkan toga atau tanaman obat keluarga. Semuanya tertata rapi dengan berbagai metode budidaya tanaman. Salah satunya adalah hidroponik sistem WIC atau sumbu yang kitnya dirancang bangun dengan memanfaatkan kembali botol plastik bekas. Hari Wibowo menamai kebun mungilnya ini dengan Your Garden Jogja, merangkum semua kegiatan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk aneka budidaya tanaman. Mitra Tekno sudah ada Mas Hari Wibowo, seorang penghobi hidroponik dan juga pemilik Your Garden Jogja. Nah, Mas Hari, ini kan sudah menggeluti urban farming sudah lama. Apa sih Mas yang membuat budidaya hidroponik sistem WIC ini masih terus dipertahankan sampai sekarang, Mas? Baik, Mas. Sistem WIC hidroponik yang saya kembangkan itu kan sejak akhir tahun 2013. Ternyata pengembangannya itu modalnya murah, simple, dan pengerjaannya juga tidak ribet. Oke. Dan ternyata manfaatnya luar biasa untuk kebutuhan rumah tangga, dan ternyata juga untuk tanaman pengganti tanaman hias pun sangat oke. Mungkin dilihat di rumah itu kami tanaman hias bukan tanaman hias seperti punyanya orang-orang, tapi tanaman hias kami adalah itu tadi kangkung, sayur-sayuran, gitu. Stroberi, seperti itu. Oke. Mas Hari, peminatnya nih siapa saja? Setelah kami dari tahun 2014 sampai ini ya, 2022, itu peminatnya macam-macam. Yang pertama, mereka itu tertarik itu kelompok-kelompok tani. Oke. Terutama kelompok wanita tani. KWT ya. KWT. Karena kan ada program masalah ketahanan pangan. Kami sering diminta untuk mengisi, memberikan materi dan mengajari sampai ke wilayah, terutama dari masyarakat yang penduduknya padat, karena kan tidak punya tempat. Betul. Nah, setelah ke sini ternyata dari dunia pendidikan merambah. Oh iya. Dari beberapa di Yogyakarta itu, Sleman pernah salah satu SMP, kota banyak, di Bantul juga banyak, pernah ada kami salah satu SMA di Bantul itu sampai menerima adiwiyata karena program pengembangan ini. Jadi yang terakhir Juli tahun lalu kami diminta untuk membantu salah satu SMP di Bantul, yaitu SMP 2 Negeri Sedayu Bantul, untuk menangani program unggulan muatan lokal tentang pertanian. Nah, di situ itu kami mengembangkan berbagai macam, termasuk WIC hidroponik yang baik Mas Hari, seru sekali ya sebetulnya kalau berbicara tentang ini. Tapi terima kasih banyak untuk kesediaan waktunya sudah mau berbincang dan juga berbagi dengan Mitra Tekno. Ini ada satu kenang-kenangan, ini spesial begitu ya, dari Tekno Tani. Seperti biasa kami ada sertifikat, monggo bisa diterima. Dan Mitra Tekno, setelah ini sesuai dengan yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Hari juga, saya akan berbincang dengan Kepala SMP Negeri 2 Sedayu Bantul dan juga siswanya. Namun sebelum itu, saksikan terlebih dahulu feature pembuatan kit hidroponik sistem WIC menggunakan botol bekas berikut ini. Membuat kit hidroponik yang memanfaatkan botol plastik bekas sangat mudah dilakukan. Bahan-bahannya adalah botol plastik bekas dengan aneka bentuk berkapasitas 1,5 liter yang telah dicuci bersih, spon, kain kaos bekas, kain flanel, atau apapun yang memiliki daya serap air sebagai sumbu. Sedangkan peralatannya adalah pisau pemotong atau cutter, gunting, dan solder. Peralatan pendukung lainnya adalah tang dan kawat untuk memasang alat penggantang kit hidroponik.
Setelah bahan dan peralatan siap, pembuatan kit hidroponik dapat segera dilakukan. Caranya, potong botol plastik bekas pada bagian yang bergurat horizontal. Lukai dengan cutter terlebih dahulu, kemudian dipotong dengan gunting sehingga botol plastik terbagi menjadi 2 bagian. Setelah itu, gabungkan 2 bagian botol plastik terpotong menjadi satu dengan posisi mulut botol plastik berada di bagian dalam tubuh botol. Agar kedua bagian tidak terlepas satu sama lain, maka perlu dilakukan perekatan. Caranya dengan menyolder pada titik temu 2 bagian botol plastik hingga berlubang. Masing-masing lubang berjarak lebih kurang 3-4 cm, mengelilingi botol plastik dengan diameter lubang sekitar setengah sentimeter. Selain sebagai pengganti lem, lubang-lubang ini juga sebagai ventilasi udara yang membantu akar tanaman bernafas. Pembuatan lubang lain yang tak kalah penting adalah untuk pengisian air dengan ketentuan posisinya tidak lebih tinggi dari mulut botol. Berdiameter lebih kurang 1 cm, berjumlah 2 buah dengan letak sejajar namun berseberangan sisi. Kemudian pada bagian atas kit hidroponik dapat diberi 2 lubang untuk pemasangan kawat penggantang. Dengan demikian kit hidroponik nantinya dapat diletakkan pada rak tanaman atau digantung sesuai selera. Setelah penggabungan, perekatan, dan pelubangan selesai, langkah berikutnya adalah pemasangan sumbu. Caranya potong spon atau apapun yang menyerap air secukupnya, kemudian masukkan potongan tersebut ke dalam mulut botol plastik hingga menyentuh dasar botol. Gunakan stik, potongan kayu, atau apapun untuk mempermudah proses ini. Prinsipnya ujung sumbu menyentuh dasar botol plastik dan ujung lainnya berada di ruang media tanam. Yang penting sumbu yang terpasang jangan terlalu padat di mulut botol karena dapat mengganggu sistem kapilerisasi. Agar berpenampilan cantik dan menarik, maka kit hidroponik dapat dipoles dengan warna. Selain menambah nilai estetika, pengecetan juga bermanfaat untuk mengurangi temperatur air di dalam botol plastik karena terpaan sinar matahari. Sampai di sini, kit hidroponik siap digunakan untuk budidaya tanaman. Budidaya tanaman dengan metode hidroponik sistem wick atau sumbu ini membutuhkan media tanam berupa kascing dan tanah. Kascing atau pupuk vermikompos adalah pupuk organik padat alami yang difermentasi oleh cacing tanah. Pupuk ini sangat bagus untuk kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman. Adapun jumlah yang diperlukan dengan tanah yakni 1:1. Campurkan kascing dan tanah menjadi satu dan diaduk hingga benar-benar bercampur rata. Setelah itu tuangkan media tanam yang telah siap ke dalam kit hidroponik hingga 3/4 bagian ruang yang tersedia. Karena daya tampungnya relatif sedikit, maka jumlah media tanam yang dibutuhkan sekitar 2 genggam tangan saja. Irit sekali bukan? Langkah berikutnya adalah penanaman. Penanaman dapat dilakukan dengan cara pindah tanam dari polybag ke kit hidroponik, menanam biji seperti biji cabai rawit, selada merah, bayam, kangkung, dan sebagainya. Bahkan, untuk perbanyakan tanaman tertentu seperti stroberi misalnya, dapat dilakukan menggunakan kit ini. Kit hidroponik ini dapat digunakan untuk menanam berbagai jenis tanaman, mulai dari tanaman sayuran atau olerikultura, tanaman buah atau frutikultura, tanaman obat atau biofarmaka, hingga tanaman hias atau florikultura. Anda tertarik mencobanya? Teknotani, inspiratif, edukatif, aplikatif. Aku corona, virus yang terkenal jahat, akan masuk ke tubuhmu seperti ini. Susah sekali masuknya. Salah satu kejahatanku mampu melompat indah dari tubuh yang ini ke tubuh yang itu. Aku sudah di tanganmu, sebentar lagi menyentuh hidungmu dan bersarang di tubuh.
Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sedayu berada di Padukuhan Bakal, Kelurahan Argodadi, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul. Letak sekolahan ini jauh dari pemukiman penduduk, dikelilingi lahan pertanian yang luas dan berjarak lebih kurang 3 km dari jalan utama yang menghubungkan pusat kota Yogyakarta dengan Kabupaten Kulon Progo. Dengan demikian, SMP Negeri 2 Sedayu memiliki lokasi yang strategis karena mudah dijangkau, memiliki tingkat kebisingan rendah dan bebas polusi, sehingga menjadi tempat yang tenang dan nyaman untuk kegiatan belajar mengajar. Pada 2020 lalu, SMP Negeri 2 Sedayu Bantul meng-create lahan KPK sebagai wahana untuk transfer pengetahuan, baik kegiatan ekstrakurikuler maupun intrakurikuler. Sekilas namanya identik dengan lembaga anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun sejatinya, KPK yang dimaksudkan di sini adalah karakter, pengetahuan, dan keterampilan hidup. Menurut Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sedayu Paulus Hari Yunanto, lahan KPK yang diinisiasinya ini bagayung bersambut setelah pemerintah desa setempat mengizinkan tanah seluas 4.000 meter persegi yang berada tepat di seberang jalan depan sekolah untuk disewa. Sejak saat itu, ia menyusun berbagai program kegiatan yang disesuaikan dengan kurikulum, baik untuk kegiatan pertanian, perikanan, dan peternakan. Melihat potensi ini, tampaknya SMP Negeri 2 Sedayu bisa dikatakan sebagai satu-satunya sekolah di daerah istimewa Yogyakarta yang memiliki lahan luas dan kegiatan pendidikan berbasis kewirausahaan. Nah, Mitra Tekno, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Paulus Hari Yunanto yang merupakan Kepala SMP Negeri 2 Sedayu Bantul. Terima kasih Pak sudah berkenan untuk berbagi begitu ya di Tekno Tani edisi hari ini. Mungkin kita langsung saja Pak berbincang tentang lahan KPK. KPK yang bisa kita dengarkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, tapi kalau di SMP 2 Sedayu beda. Ada karakter, ada pengetahuan dan juga keterampilan hidup. Tujuannya untuk meng-create lahan KPK ini apa Pak? Tujuan yang pertama adalah untuk mengembangkan karakter, pengetahuan, dan keterampilan hidup. Lalu tujuan yang kedua adalah untuk mendukung kegiatan intrakurikuler maupun kegiatan ekstrakurikuler. Nah, tujuan yang ketiga adalah untuk menumbuhkan semangat dan jiwa kewirausahaan, khususnya pada bidang pertanian. Baik, nah pertanian disebut oleh Pak Paulus. Mengapa Pak memilih pertanian tuh mengapa begitu untuk kegiatan dari para peserta didik ini? Ya. Ada beberapa hal yang melatar belakangi ya mengapa kami mengambil bidang pertanian ya. Yang pertama, lingkungan sekitar sekolah kami itu sawah, dikelilingi oleh sawah ya, dikelilingi sawah, timur sawah, utara sawah, selatan sawah itu ya. Ini kemudian latar belakang yang kedua, kami melihat berdasarkan pengalaman kami kok generasi muda itu kurang minat pada dunia pertanian. Maka dengan lahan KPK ini kami ingin mengenalkan dunia pertanian yang lebih modern sehingga harapannya nanti banyak generasi muda yang tertarik ke bidang pertanian. Baik. Realitanya kalau di SMP 2 Sedayu banyakkah yang tertarik? Animonya seperti apa Pak kalau terkait dengan kegiatan lahan KPK ini? Ya. Beberapa bulan yang lalu kami mencoba membuat angket untuk pilihan kegiatan ekstra. Ada 11 pilihan. Itu yang milih pertanian, itu ada sekitar antara 60 sampai 70. Kemudian yang memilih perikanan itu ada sekitar 131. Nah, ini malah yang jadi pusing saya. Karena kami harus mencarikan gurunya, harus membagi itu menjadi beberapa kelas. Kemudian peternakan itu ada sekitar 10. Nah, yang lainnya tersebar
ke jenis kegiatan ekstra yang lainnya. Ada Baik. seni tari, seni musik, lalu catur dan seterusnya. Baik. Nah, Pak berbicara tentang literasi sedikit begitu Pak ya. Ini Ya. kan juga menjadi sebuah hal yang penting begitu. Ya. Nah, kalau di SMP 2 Sedayu Bantul kaitan dengan lahan KPK ini literasi kepada peserta didik bagaimana Pak? Biar aktivitas dan juga kegiatannya itu tetap terukur begitu. Ya, untuk mengukur keberhasilan literasi, kami mencoba mengkaitkan dengan kegiatan yang ada di lahan KPK. Ya. Contoh literasi episode yang pertama itu kan kami mengambil tema budidaya ikan lele. Nah, setelah kegiatan literasi itu selesai, kemudian masing-masing kelas saya minta untuk mempraktekkan. Di sana sudah ada 18 kolam. Oke, jadi masing-masing kelas bertanggung jawab begitu ya. Nanti hasil panen yang paling banyak, itulah berarti kelas itu yang paling literat. Paling berhasil dalam kegiatan literasi. Tentu. Karena bisa mempraktekkan toh, apa yang dipelajari. Oke, berarti dikasih belajar, literasi, kemudian juga mempraktekkan dan hasilnya terlihat langsung. Ya. Begitu ya. Baik, Pak Paulus terima kasih banyak sudah berkenan untuk berbagi bersama dengan Mitra Tekno yang ada di rumah. Dan seperti biasa Pak Paulus, kalau Teknotani itu biasanya ada, ya kita bisa bilang oleh-oleh begitu Pak ya. Ada sertifikat untuk narasumber inspiratif di Teknotani, monggo bisa diterima. Terima kasih tentunya, terima kasih banyak Pak Paulus. Dan tadi saya sudah berbincang dengan Pak Paulus dari SMP Negeri 2 Sedayu Bantul. Setelah ini Mitra Tekno, saya akan berbincang dengan para siswanya yang terjun langsung di lahan KPK. Jangan kemana-mana, tetap di Teknotani. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa di Kita Bicara, Bicara Data, Bicara Fakta. Sudah dibuka oleh Lila dan Sodik dengan Monokrom, lagu dari Tulus. Ternyata ketika kita bicara kekerasan terhadap perempuan, bukan hanya di wilayah domestik, namun juga di wilayah profesional, termasuk kepada jurnalis. Seperti apa sebenarnya temuan ini dan kenapa kemudian jurnalis perempuan pun juga masih mengalami kekerasan dalam menjalankan tugasnya. Kalau menurut Mbak Arung dan Mbak Ewin, perempuan berdaya itu seperti apa dalam situasi saat ini? Wanita yang bisa melakukan Bicara Data, Bicara Fakta, hanya di Kita Bicara. Setiap Selasa jam 3 sore di TVRI Jogja, memang istimewa. Mitra Tekno, kalau tadi saya berbincang dengan Pak Paulus, Kepala SMP Negeri 2 Sedayu Bantul. Nah, sekarang para peserta didiknya mengikuti kegiatan lahan KPK yang akan saya ajak untuk berbincang. Sudah ada Farah dan juga Zona, terima kasih sudah mau berbincang di Teknotani bersama dengan Mitra Tekno kali ini. Saya ke Farah dulu, anak muda, kemudian ikut kegiatan yang berhubungan dengan pertanian. Asiknya apa sih sebetulnya? Di rumah itu kan mungkin kurang cukup lahan dan selama ini taunya itu cuma kalau tanam-tanam itu paling cuma pakai pot terus harus dijejer-jejer gitu kan, terkesan ribet. Setelah lahan KPK ini saya jadi tahu luas wawasannya, ternyata oh bisa pakai hidroponik. Dari botol-botol bekas, dari barang-barang yang ada di rumah tuh bisa. Dan di sekolah sudah praktek, diajarin sama bapak ibu guru. Sekarang saya ke Zona.
Setelah mengikuti kegiatan lahan KPK, apa yang diperoleh oleh Zona ini? Saya lebih mengetahui tentang pembenihan, pemupukan, dan perawatan. Dan saya ingin mencobanya di rumah. Oh, jadi ketika sudah dapat wawasannya, terus dipraktekkan di sini, pengen dicoba diaplikasikan di rumah, gitu ya. Oke, terakhir deh buat Farah dan juga Zona, apa sih pesan dan juga mungkin kesan, komentar, kemudian masukan begitu untuk pihak sekolah gitu? Siapa tahu didengarkan begitu ya oleh pihak sekolah. Kalau dari Farah gimana? Seperti Bapak Kepala Sekolah bilang, sepertinya sudah ada proposalnya dan sudah diserahkan pada Dinas Pendidikan Bantul. Jadi tinggal tunggu aja ya. Tunggu prosesnya saja. Prosesnya saja. Terus mungkin jenis-jenis tanaman, hewan-hewan, mungkin ikannya dia diperkaya lagi jenisnya, tanamannya juga, terus sistem-sistem teknik-tekniknya juga diperluas lagi. Gitu. Oke. Kalau dari Zona? Menurut saya membuat pagar keliling sama gapura agar lebih menarik dan membuat gazebo. Oke. Tapi masih tetap tertarik begitu ya untuk lanjut terus gitu ya untuk mengikuti kegiatan lahan KPK. Farah, Zona, terima kasih banyak. Semoga tetap dijaga semangatnya begitu ya, supaya generasi-generasi muda seperti kalian ini tidak lagi dicap sebagai generasi muda yang anti sama pertanian. Nah, ada sedikit kenang-kenangan begitu dari Teknotani ini buat Farah dan juga Zona berupa sertifikat sebagai tanda kalau kalian tuh sudah saya ajak ngobrol-ngobrol begitu ya di Teknotani. Ini untuk Zona, silakan diterima, dan ini untuk Farah. Mitra Tekno, inilah akhir dari jumpa kita di Teknotani episode kali ini. Anda dapat mengirimkan saran dan komentar melalui WhatsApp di nomor 0817261681. Saksikan terus Teknotani akan menghadirkan tema-tema menarik untuk Anda, Mitra Tekno. Dan setelah ini jangan kemana-mana dulu karena akan ada segmen tips yang bisa Anda saksikan. Aryo Bagus pamit dari Teknotani edisi hari ini. Sampai jumpa. Kunci suksesnya sebenarnya simpel, ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama, satu tentang media tanam. Media tanam itu kita menggunakan pupuk kasing atau penggantinya bisa pupuk dari kambing yang sudah fermentasi ditambah dengan tanah, terutama yang bagus tanah walet atau dari pinggir sungai itu kita campur satu-satu. Lalu yang kedua adalah sistem kapilerisasi, karena wig hidroponik ini menggunakan sistem sumbu. Kita menggunakan kapilerisasi sumbunya itu harus jangan terlalu padat, karena itu untuk kontrol penyerapan air dari bawah ke atas. Berikutnya yang ketiga, masalah lubang botol bawah dalam pengisian air. Tujuannya apa? Di situ ternyata tidak hanya sekedar untuk mengisi air, ternyata kalau lubang itu bisa sebagai membuang dikala itu di musim hujan. Lalu yang ketiga, tanaman itu kan butuh sinar matahari yang cukup. Tempatkan saja sinar matahari, kalau saya pribadi malah full di sinar matahari cukup. Ternyata itu tanaman lebih segar daripada kita mendapatkan sinar matahari cuman pagi atau sore doang gitu loh. Lalu yang terakhir yaitu masalah perawatan. Perawatan ini yang sangat menunjang sekali, karena untuk tujuannya apa? Yaitu untuk penyiraman atau penambahan pengisian air dan juga pemberian nutrisi. Karena media itu cukup sedikit, kita perlu tambahan nutrisi atau pupuk air secara berkala. Teknotani Inspiratif, edukatif, aplikatif.